Shalom Bapak Ibu Saudara, di dalam kasih Tuhan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman bagi pertangyangan keluarga di tengah-tengah gereja kita. Terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa dan Putranya Kristus Yesus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan diambil dari Keluaran pasal yang keempat ayat 18 hingga ayat yang ke-23. Demikian bunyinya. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki lalu menaikkan mereka ke atas keledai dan ia kembali ke tanah Mesir. Dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah, supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ini anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan hari ini ingin memberi kekuatan dan semangat bagi kita bahwa Tuhan peduli kepada umatnya. Tuhan akan membela dan melepaskan umatnya dari pelbagai pergumulan dan persoalan. Kita tahu bahwa Musa sedang melarikan diri dari Mesir karena ketika itu ada penjaga Mesir yang membunuh orang Israel. Musa menghindar dari kejaran itu. Tetapi seiring berjalannya waktu, Tuhan memerintahkan Musa untuk menyampaikan firman kepada Raja Mesir, Firaun, bahwa umat Allah adalah anak Allah, anak kesulungan Allah yang harus kembali ke tanah yang Tuhan telah janjikan untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, maka kalau hari ini kita mengalami kegalauan dan pergumulan, firman Tuhan ini memberikan semangat dan kekuatan, karena Tuhan akan bertindak dan melakukan hal yang baik di dalam hidup kita. Kita harus memegang janji itu, karena itulah satu-satunya harapan. Kenapa kita bertahan sekalipun dengan iman kita memperoleh banyak intimidasi. Dengan iman kita memperoleh banyak tantangan, bahkan kesusahan-kesusahan di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Tetapi ada hal yang menarik, bahwa Musa pun diutus oleh Tuhan untuk membebaskan umatnya. Allah memakai umatnya sendiri untuk membebaskan umatnya. Maka biarlah kita sebagai umat yang percaya mau saling peduli. Tuhan memerintahkan kepada kita yang memiliki kekuatan, yang memiliki anugerah, yang memiliki kasih berlimpah, agar mau menolong dan membebaskan saudara-saudari kita.
dari pergumulan dan tantangan hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari, hal yang menarik bahwa ketika Musa diperintahkan untuk mengeluarkan orang Israel dari Mesir, di ayat 21 Tuhan mengatakan bahwa engkau harus melakukan segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, tetapi aku akan mengeraskan hatinya. Ini agak membingungkan secara harafiah. Kalau Tuhan yang mengeraskan hati Firaun, kenapa Firaun dipersalahkan? Bukankah orang Israel tidak dibebaskan karena Tuhan yang mengeraskan hati Firaun? Maka Firaun sebenarnya dipengaruhi oleh sesuatu sehingga ia keras hati. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalau kita mau melihat Alkitab secara jelas, di pasal 3 ayat 19, ternyata Tuhan mengeraskan hati orang yang sudah keras hati. Jadi kalau kita memilih hidup di dalam kekerasan hati, maka kita akan semakin menjadi-jadi. Kalau kita membiasakan diri untuk berbohong, maka kita juga akan semakin menjadi-jadi di dalam kebohongan. Kalau kita membiasakan diri untuk selalu sombong, kita pun akan menjadi-jadi di dalam hal kesombongan. Karena di pasal 3 ayat 19, Allah telah berkata, tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Dari sini kita melihat bahwa sebelum Allah menyampaikan firman-Nya kepada Musa akan mengeraskan hati Firaun, sebenarnya hati Firaun itu sudah keras sendiri. Dia sudah tengkuk, dia sudah memiliki karakter yang luar biasa, bengisnya, karena jeritan umat Allah sampai ke telinga Tuhan. Mereka ditindas, mereka dianiaya, mereka mengalami kesakitan yang luar biasa. Maka gambaran perintah Tuhan kepada Musa ingin menunjukkan, kalaupun secara manusia mengandalkan logika dan pikiran, ada sesuatu hal yang tidak mungkin bagi kita, tapi bagi Tuhan itu menjadi mungkin dan nyata. Terkadang agak sedikit unik, Musa adalah orang pelarian dan dia diperintahkan untuk mengeluarkan orang Mesir. Dia tahu membebaskan orang Israel ini pekerjaan yang sulit. Tuhan tambahi kerjaan, dia mau mengeraskan hati Firaun. Tetapi pesan yang terpenting kepada Musa adalah bahwa Tuhan yang bekerja dan berkarya. Kalaupun Musa mengandalkan pikirannya untuk merasakan bahwa pekerjaannya mustahil dan tidak mungkin, tetapi Allah ingin menunjukkan kebalikannya, bahwa ketika Musa melakukan perintahnya, maka akan terjadi hal-hal di luar logika manusia. Maka hal-hal yang tidak mungkin akan benar-benar nyata di tengah-tengah kehidupan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita adalah manusia yang rapuh, sering terjatuh ke dalam cobaan. Mungkin kita juga akan mengalami hal yang sama seperti Musa. Terkadang pikiran manusia kita menganggap bahwa tidak ada lagi jalan keluar, merasakan bahwa tidak mungkin lagi bisa diatasi. Tetapi biarlah kita menjadi Musa yang menerima janji Tuhan. Biarlah kita menjadi Musa yang mendengarkan Tuhan berfirman. Biarlah kita sebagai Musa yang menghidupi firman Tuhan. Maka itulah yang memberi kekuatan. Kalau Tuhan perintahkan, kita akan dibebaskan, maka itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Biarlah firman hari ini menyangkal segala perasaan-perasaan, gugatan-gugatan di dalam hati kita yang menganggap
bahwa segala sesuatunya tidak mungkin bisa menjadi lebih baik. Firman Tuhan hari ini memberikan semangat kepada hati kita yang rapuh di dalam setiap pergumulan yang sedang kita lewati, bahwa Tuhan memiliki kuasa dan kehendak yang luar biasa atas seluruh ciptaannya. Ungkapan Tuhan kepada umat Israel yang menyatakan bahwa umat itu adalah anak Allah dan anak kesulungan Tuhan, juga sampai kepada kita, bahwa kita umat percaya di zaman ini adalah anak Allah dan anak sulungnya. Terimalah janji Tuhan. Tuhan akan bertindak di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih kepada Allah kami yang di surga. Firman Tuhan sampai bagi kami, yang memberikan sukacita dan kekuatan. Kami dikuatkan untuk tetap percaya dan penuh pengharapan di segala pergumulan, cobaan, dan tantangan hidup. Kami tahu bahwa Tuhan melihat doa dan seruan kami. Engkau akan bertindak dan akan menolong kami, karena kami adalah anak-anak Tuhan. Kami adalah anak sulung-Mu. Kami akan menerima kebaikan, anugerah dari Allah Bapa. Maka biarlah Tuhan memberkati kami semua, umat Tuhan, jemaat Tuhan, dari anak-anak hingga yang sudah tua, memperoleh kesehatan, panjang umur, dan dijauhkan dari mara bahaya. Tuhan memberkati setiap keluarga dan memberikan berkat untuk jemaat Tuhan, sehingga umat Tuhan boleh hidup di dalam semangat yang daripada-Mu, sekalipun kami sedang menghadapi masa pandemi COVID-19 saat ini. Jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, Engkau beri pertolongan, kesembuhan bagi tubuhnya. Engkau berkati obat yang ia makan, dan semua orang yang memberi pertolongan, yang mengasihi umat Tuhan yang dalam keadaan sakit. Bagi umat Tuhan yang merindukan sesuatu yang baik terjadi di dalam hidupnya, biarlah Tuhan memberikan semuanya itu seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan mendengarkan doa dan permohonan kami dari hati yang terdalam. Ampunkan kami atas segala dosa dan pelanggaran kami kepada Allah. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.